Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 60. Beberapa orang pangeran yang ada pula di dalam pasukannya kemudian pergi ke pasukan masing-masing. Mereka sudah siap bergerak untuk memukul pasukan Surakarta dan Kumpeni. Namun kemudian menghindar ke tempat yang sudah ditentukan. Jika pasukan Surakarta mengejar, maka pasukan dari Sukawati sudah bergerak pula untuk mencegat mereka. Dan seorang penghubung dari Sukawati telah datang melaporkan semua persiapan berjalan dengan baik. Sesaat kemudian, maka Pangeran Mangkubumi pun telah memberikan isyarat pasukannya telah berada di ujung padukuhan yang menghadap ke Pandan Karangnangka. Jarak antara kedua padukuhan itu tidak begitu jauh. Jika perintah telah jatuh, maka pasukan itu akan menyerbu dengan cepat dan mengejutkan. Semua obor harus dinyalakan, demikian kita mulai bergerak, perintah Pangeran Mangkubumi. Langit menjadi semakin terang. Tetapi obor yang bertebaran akan mempengaruhi ketabahan hati mereka. Ki Wandawa mengangguk-angguk. Dan sebagian dari obor-obor itu hanya sekedar untuk mempengaruhi lawan, karena kekuatan yang sebenarnya justru tidak terletak pada pasukan yang akan berpencar sambil membawa obor itu. Ketika Pangeran Mangkubumi menganggap waktunya telah tiba, maka ia pun telah bersiap untuk menjatuhkan perintah. Tetapi ia tertegun sejenak, ketika seorang petugas sandi datang bergegas-gegas dengan nafas terengah-engah. "Apa yang kau lihat?" bertanya Ki Wandawa. "Ki Wandawa," desisnya di sela-sela engah nafasnya. Bahkan kemudian, "Ampun Pangeran. Hamba tidak bermimpi." Hamba mengetahui dan kawan-kawan yang lain di sekitar Pandan Karangnangka pun melihat, bahwa di Pandan Karangnangka telah terjadi pertempuran. "Heh," Ki Wandawa terkejut. Pangeran Mangkubumi pun terkejut pula sehingga untuk beberapa saat ia tertegun. "Kau mengigau," desis Ki Wandawa, "kau tahu, semua pasukan yang ada bahkan semua penghuni pedukuhan itu telah pergi." "Ya Ki Wandawa. Tetapi sebenarnya lah telah terjadi pertempuran." Sejenak kemudian laporan itu tidak dapat dibantah lagi. Dari padukuhan Karangnangka telah terdengar ledakan-ledakan senjata api yang telah dilepaskan oleh Kumpeni. Pangeran, Ki Wandawa menjadi tegang, yang terjadi adalah di luar pertimbangan dan perhitungan kita. Pangeran Mangkubumi ternyata memang seorang pemimpin yang besar dan yang menguasai hampir setiap persoalan yang harus dipecahkannya. Karena itu maka katanya, panggil para senapati terpenting dari pasukan kita. Semua orang di dalam pasukan itu harus bekerja cepat. Cepat sekali. Apalagi keadaan ternyata berkembang di luar perhitungan. Ketika para pangeran dan senapati telah menghadap, maka Pangeran Mangkubumi berkata, tentu terjadi sesuatu. Ketika mereka menyadari kegagalan mereka, maka mereka telah menjadi saling mencurigai. Tentu ada di antara mereka yang dituduh berkhianat dan harus ditangkap. Buntal dan Arum yang diperkenankan mengikut Ki Wandawa hampir di luar sadarnya berdesis, "Raden Juwiring." Ki Wandawa berpaling. Kemudian ia pun bertanya, "Bagaimana dengan Raden Juwiring?" "Bintang Selatan. Dan ia ada di pasukan itu." "Mungkin bukan Juwiring," sahut Pangeran Mangkubumi, "tetapi orang yang lebih penting daripadanya." Ki Wandawa mengangguk-angguk, "Jadi, apakah yang harus kami kerjakan sekarang Pangeran?" "Cepat, kembali ke pasukan masing-masing. Lakukan sesuai dengan rencana. Tetapi hati-hatilah, karena tentu ada di antara mereka yang justru harus mendapat perlindungan kita. Tugas ini akan menjadi semakin sulit. Tetapi mungkin akan berakhir lain. Jangan meninggalkan medan seperti yang direncanakan sebelum mendengar isyarat sandi dari Ki Wandawa." Semua senapati pun segera kembali ke pasukan masing-masing, sedang Ki Wandawa selalu ada di dekat Pangeran Mangkubumi. Ia harus menampung segala perintahnya dan menyampaikan kepada seluruh pasukan dengan cara yang sudah disetujui bersama. Demikianlah. Maka perintah pun segera jatuhi hampir bersamaan waktunya para prajurit yang sudah ditentukan, menyalakan obor-obor mereka meskipun langit sudah menjadi semakin cerah. Kemudian serentak mereka maju dengan cepat, seperti banjir bandang yang baru saja memecahkan bendungan menuju ke padukuhan Pandan Karangnangka. Sebenarnya lah di padukuhan Pandan Karangnangka telah terjadi pertempuran yang benar-benar mengejutkan Pangeran Yudakusuma. Sejenak Pangeran Yudakusuma termangu-mangu. Semula pasukan Surakarta menyangka bahwa pasukan Pangeran Mangkubumi telah menyongsong langsung induk pasukan sebelum pasukan yang dipimpin oleh Senapati Pengapit mendesak mereka masuk ke padukuhan Pandan Karangnangka.
Pangeran, seorang penghubung melaporkan dengan nafas terengah-engah, serangan datang justru dari lambung. Bagaimana dengan pasukan di sayap kiri? Sangat kabur. Tetapi pertempuran memang sudah terjadi dengan sengitnya. Sejenak Pangeran Yudakusuma merenung. Lalu, apakah kau mengenal satu dua orang lawan, atau ciri-ciri yang dapat kau sebutkan? Mereka adalah prajurit-prajurit Surakarta. Gila, teriak Pangeran Yudakusuma, aku sendiri akan melihatnya. Amati pasukan itu sebaik-baiknya. Aku masih akan memberikan beberapa perintah lebih dahulu. Penghubung itu pun segera kembali ke tempatnya. Sementara itu Pangeran Yudakusuma mencari hubungan dengan sapit kanan dan memerintahkan untuk bergerak sesuai dengan rencana. Tetapi baru saja penghubung itu pergi, datanglah seorang yang dikirim oleh Tumenggung Sindura menghadap Pangeran Yudakusuma. Pangeran, padukuhan Pandan Karangnangka telah kosong. Sekali lagi Pangeran Yudakusuma terkejut, apakah kalian sedang bermimpi? Di lambung kiri telah terjadi pertempuran. Dan kau katakan Pandan Karangnangka telah kosong. Hamba Pangeran. Tidak ada seorang pun yang dijumpai oleh pasukan di sapit kiri. Bahkan rumah-rumah telah kosong meskipun lampu masih menyala. Pangeran Yudakusuma menjadi tegang. Lalu perintahnya, masuklah lebih dalam lagi. Kuasai daerah yang dapat kalian kuasai. Jika memang tidak ada lawan yang kalian jumpai, kalian harus langsung masuk sampai ke sayap kiri dan melihat apa yang telah terjadi. Aku belum berhasil menghubungi senapati pengapit di sayap kiri. Ketika penghubung itu pergi, maka pertempuran pun berkobar semakin dahsyat. Bahkan tiba-tiba saja Pangeran Yudakusuma terkejut ketika terjadi pertempuran di ekor barisannya. Gila, semua orang sudah gila, teriak Pangeran Yudakusuma. Ketika seorang prajurit datang menghadap dengan darah yang membasahi tubuhnya, ia membentak, apa yang terjadi? Apa? Sebagian pasukan berkuda telah berkhianat Pangeran. Berkhianat? Kelompok yang mana? Di bawah pimpinan Raden Juwiring. Oh, gila. Gila. Aku bunuh anak itu. Kini telah terjadi pertempuran yang sengit di antara pasukan berkuda di ekor barisan. Sebagian dari pasukan berkuda yang berkhianat itu langsung menusuk ke dalam pasukan kumpeni. Mereka akan dibungkam dengan senjata api. Sebagian besar dari kumpeni itu tidak sempat meledakkan senjatanya, karena sergapan yang begitu tiba-tiba dan tanpa diduga-duga. Pangeran Yudakusuma menggeretakkan giginya. Tetapi ia masih sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Karena itu, maka ia pun kemudian memberikan perintah lewat penghubung-penghubungnya, bawa pasukan ke sayap kiri, lalu, perintahkan senapati pengapit kanan untuk maju terus. Dan pasukan yang bersiaga untuk menyergap pasukan lawan yang melarikan diri, supaya segera menyesuaikan dengan keadaan baru. Perintah selanjutnya akan menyusul. Tetapi belum lagi para penghubung itu bergerak, datang laporan, pasukan dari padukuhan sebelah datang dalam jumlah yang besar. Pangeran Yudakusuma menjadi semakin marah. Ia sadar, bahwa yang datang itu tentu pasukan Pangeran Mangkubumi yang sebenarnya. Tetapi di samping itu, ia pun sadar, bahwa di dalam pasukannya telah terdapat prajurit-prajurit Surakarta yang berpihak kepada Pangeran Mangkubumi. Dengan lantang Pangeran Yudakusuma berteriak, pasukan yang mengepung Pandan Karangnangka, dan tidak termasuk dalam gelar, agar menahan pasukan Pangeran Mangkubumi yang datang. Kami akan menyelesaikan pemberontakan di dalam pasukan ini sebentar sebelum kami akan datang menghancurkan pasukan Pangeran Mangkubumi. Tumenggung Sindura, aku perintahkan untuk membantu penyelesaian ke dalam sebelum pasukannya akan menghadapi pasukan Pangeran Mangkubumi. Demikianlah pertempuran pun segera berkobar dengan sengitnya hampir di segala tempat. Untuk beberapa saat lamanya prajurit-prajurit Surakarta dicengkam oleh keributan yang membingungkan. Namun semakin lama keadaan pun menjadi semakin jelas. Mereka mulai dapat memisahkan diri. Yang mana yang berada di pihak Pangeran Yudakusuma dan senapati-senapati yang setia kepadanya, dan yang manakah yang dengan tiba-tiba telah memberikan perlawanan terhadap mereka. Sementara itu, pasukan yang ada di luar gelar, yang semula disiapkan untuk menahan arus pengunduran diri dari pasukan Pangeran Mangkubumi, dengan tergesa-gesa telah memutar haluan dan dengan berdebar-debar menghadapi pasukan yang datang menyerbu ke padukuhan Pandan Karangnangka. Seorang senapati yang memimpin pasukan Surakarta itu pun segera meneriakkan aba-aba. Pasukan itu pun mulai menebar mengimbangi tebaran pasukan Pangeran Mangkubumi.
Mereka mempergunakan gelar Gelatik Neba, desis Senapati itu. Seorang pengawal yang berdiri di sampingnya menganggukkan kepalanya. Obor-obor yang mendekat itu memang bertebaran tidak beraturan. Seolah-olah pasukan Pangeran Mangkubumi memang mempergunakan gelar Gelatik Neba. Sementara itu langit telah menjadi semakin merah. Bintang-bintang telah mulai lenyap dari kebiruan wajah malam yang menjelang fajar. Namun demikian, Pangeran Yudakusuma masih belum berhasil mencari hubungan dengan Pangeran Ranakusuma yang berada di sapit kiri. Kita harus segera mengetahui nasib Pangeran Ranakusuma. Sayap kiri agaknya telah melawan perintahnya dan memberontak, justru kita sudah berada di hadapan pasukan Pangeran Mangkubumi. Kita ternyata sudah diperbodohnya dan mengepung padukuhan yang kosong sama sekali. Ternyata semua petugas sandi dari Surakarta adalah petugas-tugas yang berkepala kosong. Pangeran Yudakusuma yang marah itu selalu mengumpat-umpat. Namun yang didengarnya segera adalah berita yang telah mengguncangkan jantungnya. Berita yang didengarnya bagaikan ledakan petir yang menyambar kepalanya. Pangeran, berkata seorang penghubung, hamba tidak berhasil mencari hubungan dengan Senapati di sapit kiri. Karena sebenarnya lah yang hamba dengar bahwa perlawanan sayap kiri itu justru dipimpin sendiri oleh Pangeran Ranakusuma. Heh, wajah Pangeran Yudakusuma menjadi merah padam, apakah kau berkata sebenarnya? Demikian menurut pendengaran hamba. Gila. Tidak seorang petugas sandi dari Surakarta yang dapat menemukan keterangan-keterangan yang benar. Kau lihat. Pandan Karangnangka ternyata telah kosong sama sekali. Tidak ada seorang petugas sandi pun yang mengetahui. Dan sekarang kau mengigau bahwa Pangeran Ranakusuma memimpin perlawanan itu, tetapi tidak nampak pertentangan di sayap kiri Pangeran. Mereka serentak menyerang lambung. Itu tidak dapat terjadi tanpa ikatan yang berwibawa di antara mereka. Padahal tidak ada orang lain yang memiliki kelebihan dari Pangeran Ranakusuma, sehingga dengan demikian menurut penilaian hamba, sebenarnya telah terjadi demikian. Pangeran Yudakusuma mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, memang mungkin terjadi. Jika benar, maka sasaran utamanya tentu Kumpeni. Ia berhenti sejenak, tetapi jika demikian, Pangeran Ranakusuma telah melangkahi hak dan wewenangku sebagai panglima di dalam peperangan ini. Dan itu memang suatu pengkhianatan. Demikianlah Pangeran. Hamba memang menganggapnya demikian. Pangeran Yudakusuma menggeretakkan giginya. Di sekitarnya pertempuran menjadi semakin seru. Setiap kali masih terdengar ledakan senjata api yang dilepaskan oleh Kumpeni. Tetapi kesempatan untuk mempergunakannya terlampau sempit. Mereka tidak mempunyai waktu untuk mengisi peluru dan membersihkan laras. Sehingga dengan demikian mereka mempergunakan senjata mereka dalam pertempuran jarak pendek dengan memasang sangkur di ujung laras. Pasukan Raden Juwiring yang ada di ekor barisan pun ternyata telah mengacaukan keseluruhan pasukan berkuda. Mereka bertempur pada jarak yang terlampau sempit. Sedang di sayap kiri prajurit-prajurit Pangeran Ranakusuma telah menyerang lambung dan langsung menusuk ke pusat pasukan Surakarta. Seperti yang diduga oleh Pangeran Yudakusuma, sebenarnya lah bahwa Pangeran Ranakusuma telah muak melihat kekuasaan Kumpeni di Surakarta. Ia mula-mula telah terbius oleh gemerlapannya harta dan kekayaan duniawi sehingga ia telah kehilangan arti dari sifat kesatria Surakarta. Namun akhirnya ia tidak dapat menahan gejolak di dalam hatinya, sehingga pada saat yang menentukan itu, ia telah berhasil memecah kungkungan yang mengikat. Sebenarnya bukan tiba-tiba saja Pangeran Ranakusuma menentukan sikap. Sudah lama ia bertekad untuk berbuat demikian bersama putranya Raden Juwiring. Tetapi ia tidak dapat berbuat dengan terbuka. Yang dapat dilakukannya adalah bertindak dengan sangat hati-hati. Karena itu pula lah, maka berita tentang sergapan atas Pandan Karangnangka itu dapat sampai ke telinga Pangeran Mangkubumi betapapun dirahasiakannya. Dan dalam pada itu, Pangeran Yudakusuma pun mengumpat, tentu Pangeran Ranakusuma yang telah mengirimkan utusan kepada Pangeran Mangkubumi, agar ia meninggalkan Pandan Karangnangka. Benar-benar suatu pengkhianatan yang tidak dapat diampuni lagi. Dengan kemarahan yang tidak tertahankan lagi, maka Pangeran Yudakusuma pun segera mengirimkan berita itu kepada Tumenggung Sindura. Dengan tegas ia menjatuhkan perintah, kita bersama-sama membinasakan Pangeran Ranakusuma sebelum kita akan berhadapan dengan Pangeran Mangkubumi. Dan perintah yang sama pun telah diberikan kepada beberapa orang perwira Kumpeni, sehingga mereka telah mengirimkan beberapa orang yang akan mengawal Pangeran Yudakusuma menghadapi induk kekuatan sayap kiri yang berkhianat itu.
Demikianlah Pangeran Yudakusuma sendiri maju menghadapi pasukan yang datang dari sayap kiri. Prajurit-prajuritnya telah bertempur dengan gigih, karena mereka tidak mau membiarkan diri mereka terbunuh oleh siapapun. Baik oleh pasukan Pangeran Mangkubumi maupun oleh prajurit-prajurit Surakarta sendiri. Dengan atau tidak dengan cita-cita, namun mereka tetap ingin hidup lebih lama lagi. Tumenggung Sindura yang mendengar pesan dan perintah Pangeran Yudakusuma menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia memang sudah menduga bahwa gerakan di sayap kiri tentu dipimpin oleh Pangeran Ranakusuma sendiri. Dengan demikian, maka Tumenggung Sindura pun kemudian memusatkan gerakan pasukannya menghadapi prajurit-prajurit Surakarta sendiri. Ia sependapat dengan Pangeran Yudakusuma bahwa lebih baik menghancurkan pengkhianatan lebih dahulu sebelum menghadapi pasukan Pangeran Mangkubumi yang sebenarnya. Karena itu, maka dia pun kemudian dengan tergesa-gesa maju ke medan di antara pasukan dalam gelar itu sendiri. Dengan beberapa orang pengawalnya yang terpilih, Tumenggung Sindura berusaha untuk dapat bertemu dengan Pangeran Ranakusuma langsung. Jika Pangeran Ranakusuma dapat dikuasai hidup atau mati, maka pasukannya pun akan dengan mudah dikuasainya pula. Ternyata dari induk pasukan Pangeran Yudakusuma pun bersikap serupa. Dengan beberapa orang kumpeni ia maju mendekati peperangan di lambung kiri. Sementara mereka sibuk menahan sergapan prajurit-prajurit Surakarta di sayap kiri, maka di ekor pasukan itu, Raden Juiring bagaikan mengamuk di antara pasukan berkuda sendiri. Beberapa orang yang berusaha menangkapnya telah bergeser mundur karena senjata Raden Juiring yang berputaran di tangan kanannya. Sementara anak buahnya pun telah bertempur dengan tidak menghiraukan keselamatan mereka sendiri. Meskipun jumlah pasukan berkuda Raden Juiring tidak terlampau banyak, namun Senapati yang memimpin ekor dari gelar Supit Urang tidak segera dapat menguasainya. Bahkan ada beberapa orang prajurit yang menjadi ragu-ragu. Meskipun mereka bukan dari kelompok yang dipimpin oleh perwira muda yang bernama Juiring itu, namun beberapa orang muda di dalam pasukan berkuda itu menjadi termangu-mangu. Raden Juiring bagi mereka adalah seorang perwira yang baik dan terpuji. Dengan demikian, maka di dalam pergaulan sehari-hari pun banyak orang yang senang dan dekat kepadanya. Tiba-tiba saja kini di medan perang mereka harus berhadapan sebagai lawan. Sementara itu, Tumenggung Sindura yang langsung masuk ke induk pasukan dari sayap kanan telah berada di garis perang. Sedang dari induk pasukan Pangeran Yudakusuma pun telah berada di arena pula. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Pertempuran antara kesatuan-kesatuan prajurit Surakarta sendiri yang memiliki tuntunan dan latihan-latihan yang serupa, sehingga karena itulah maka pertempuran itu pun menjadi sangat seru. Namun ternyata bahwa prajurit Surakarta yang berada di sapit kiri itu, kemudian harus menghadapi lawan yang terlampau banyak jumlahnya. Pasukan dari sapit kanan yang seimbang dengan pasukan di sapit kiri, dan induk pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Yudakusuma sendiri. Tetapi prajurit-prajurit Surakarta yang memberontak terhadap induk pasukannya itu bagaikan orang-orang yang sedang wuru. Mereka seolah-olah bertempur dengan tidak menghiraukan apapun juga. Mereka memutar senjata mereka dengan gairah yang membakar jantung. Apalagi apabila mereka harus berhadapan dengan kumpeni. Maka tidak ada pilihan lain daripada membunuh atau dibunuh. Namun demikian tekanan yang datang dari pasukan Tumenggung Sindura dan yang langsung dipimpin oleh Pangeran Yudakusuma memang terasa sangat berat. Di ekor pasukan Juiring kadang-kadang berhasil menarik perhatian dan bahkan mengacaukan induk pasukan. Tetapi hanya di satu sisi. Prajurit-prajurit berkuda dan sebagian kumpeni berhasil menahannya untuk tidak langsung menerobos masuk ke induk pasukan yang sedang bertempur melawan pasukan Ranakusuma. Sebenarnya lah bahwa Pangeran Ranakusuma sendiri bertempur bagaikan singa yang terluka. Dengan pedang di tangan kanan dan keris pusakanya di tangan kiri, ia mengamuk di ujung pasukannya. Yang menjadi sasaran kemarahannya, terutama adalah kumpeni. Beberapa orang kumpeni yang mencoba menahannya, tidak mampu menahan amukan pedangnya. Beberapa orang terluka karenanya. Dan yang lagi harus bergeser surut. Apalagi pengawal-pengawal khusus Pangeran Ranakusuma itu bertempur seperti Pangeran Ranakusuma sendiri. Aku akan menghentikannya, desis seorang perwira kumpeni yang ada di sisi Pangeran Yudakusuma setelah ia berhasil menjumpai pangeran yang dianggapnya memberontak itu. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Pangeran Yudakusuma. Peluruku akan menembus dadanya. Dan ia akan mati. Tidak seorang pun yang dapat lepas dari bidikanku. Aku adalah penembak tepat sejak aku masih sangat muda.
Pangeran Yudakusuma tidak menyahut. Kemudian ia melihat kumpeni itu membidikkan senjatanya. Tetapi sebelum pelurunya meloncat dari ujung laras, Pangeran Yudakusuma tiba-tiba saja berkata, Pangeran Ranakusuma pernah mengatakan, peluru tidak akan dapat menembus tubuhnya. Bohong, geram kumpeni itu. Namun tiba-tiba saja keraguan-raguan yang sangat telah melanda jantungnya. Dengan suara terbata-bata ia berkata, orang-orang terbelakang memang percaya akan tahayul. Pangeran Yudakusuma terdiam. Namun ia melihat ujung laras senjata itu agak bergetar. Sejenak kemudian terdengar senjata itu meledak. Tidak terlampau mengejutkan karena bunyi senjata api masih saja terdengar meledak di mana-mana. Tetapi yang mengejutkan adalah, bahwa Pangeran Ranakusuma yang seolah-olah tidak mendengar bunyi ledakan itu, sama sekali tidak merasa tersentuh oleh apapun. Ia masih tetap bertempur seperti seekor singa jantan. Senjatanya masih menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Menyayat kulit lawan, dan merobek lambung mereka yang berani menghalanginya. Seorang kumpeni yang tidak sempat mengisi senjatanya, melawan dengan sangkur di ujung laras. Tetapi ia sama sekali tidak berdaya. Dadanya bagaikan terbelah dan darah mengalir seperti pancuran di pinggir sungai. Kompeni yang melepaskan tembakan itu menjadi berdebar-debar. Kemudian dengan suara gemetar ia berkata, aku tidak pernah meleset. Bidikanku tentu mengenai sasaran. Tetapi tanganmu gemetar, berkata Pangeran Yudakusuma. Tidak. Jika demikian, Pangeran Yudakusuma memang tidak dapat dilukai oleh peluru. Persetan. Minggirlah, berkata Pangeran Yudakusuma kemudian, jika ia tidak dapat terluka oleh peluru, maka kerisku akan melukainya. Demikianlah maka Pangeran Yudakusuma pun segera maju menyongsong kedatangan Pangeran Ranakusuma. Beberapa orang pengawalnya telah melindunginya dari serangan prajurit-prajurit yang lain, sehingga ia benar-benar mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan senapati yang disegani itu. Dalam pada itu, seorang kumpeni yang lain telah membidikkan senjatanya pula. Kumpeni yang telah gagal membunuhnya dengan peluru itu pun berbisik, cepat, sebelum mereka terlibat dalam perang tanding. Sekali lagi sepucuk senjata api meledak. Tetapi Pangeran Ranakusuma tetap berdiri tegak seperti batu karang. Gila, desis kumpeni yang menembak itu, aku tidak pernah salah bidik. Tetapi tanganmu juga gemetar, berkata kawannya yang telah lebih dahulu gagal. Tidak. Tanganku tidak gemetar, lalu, apakah ia hantu atau iblis? Tidak. Tentu tanganmu gemetar dan dalam hiruk-pikuk pertempuran seperti ini. Kesalahan bidik tentu akan terjadi, kawannya tidak menyahut. Tetapi sejenak kemudian tidak seorang pun yang sempat membidikkan senjatanya, karena Pangeran Yudakusuma sudah menghadapinya langsung. Kenapa kau memberontak? Bertanya Pangeran Yudakusuma. Tidak banyak alasan yang dapat aku kemukakan. Tetapi sebenarnya aku sudah muak melihat permainan kita. Kau dan juga aku sendiri. Wajah Pangeran Yudakusuma menjadi merah. Lalu, aku tidak peduli pendapatmu itu. Tetapi kau sudah ingkar akan kesetiaanmu kepada Kanjeng Susuhunan. Mungkin akan dapat dinilai demikian. Tetapi yang aku lakukan adalah sekedar melepaskan himpitan perasaan yang tidak tertahankan lagi. Itu adalah masalah yang terlampau pribadi. Tetapi kau sudah mempengaruhi seluruh rencana kita, justru pada saat kita sudah berhadapan dengan Pangeran Mangkubumi. Tidak apa-apa. Kalau kau serahkan semua kumpeni yang ada di dalam pasukan kita, maka aku akan berdiri tegak di paling depan menghadapi Pangeran Mangkubumi. Gila. Dendam pribadimu kau pertaruhkan atas seluruh keselamatan Surakarta. Sudah lama kita bersama-sama mempertaruhkan Surakarta bagi kepentingan pribadi kita masing-masing. Cukup. Memang sudah cukup. Keduanya tidak berbicara lagi. Tetapi senjata merekalah yang mulai bergetar. Dan sejenak kemudian, keduanya sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Tetapi keduanya seolah-olah telah terpisah dari pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Para pengawal dari kedua belah pihak telah terlibat perang di antara mereka, sehingga yang terjadi kemudian adalah perang tanding yang sangat dahsyat. Keduanya adalah senapati pilihan di Surakarta. Keduanya adalah kesatria terpilih. Namun kemudian ternyata bahwa Pangeran Ranakusuma yang memiliki pengalaman lebih banyak dan ternyata juga kemampuan yang lebih tinggi, berhasil mendesak Pangeran Yudakusuma. Meskipun pasukan Pangeran Ranakusuma yang jumlahnya lebih kecil tidak akan dapat bertahan terlalu lama.
Namun senapatinya tidak dapat dikalahkan oleh Panglima pasukan Surakarta itu. Bersambung ke jilid 61. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.